Bagaimana mau? Tanya Vira penuh harap. Mata Risa yang berbinar kini meredup. Lalu anak itu menggelengkan kepalanya pelan. Kalau aku pergi, siapa yang jagain Dek Rafa dan Papa? Jawabnya polos. Leo terkejut mendengar perkataan anaknya itu, matanya sampai berembun. Anak sekecil itu bisa punya pikiran seperti itu. Dia sungguh bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Vira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Lalu membawa Risa ke dalam pelukan. Kamu sungguh punya hati baik sayang, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, ujar Vira diiringi mengecup puncak kepalanya. Dia sungguh tak menyangka Risa akan menjawab seperti itu. Apa kabarmu? Yuda mengulurkan tangan kepada Leo. Baik, jawab Leo, dengan senyuman kecil. Mereka berjabat tangan. Oh ya, ini siapa? Yuda melirik ke arah Mala. Oh ya ini Mala temanku, jawab Leo. Oh, hanya itu respon Yuda. Kemudian, dia menyapa Risa dan juga Rafa, setelahnya mempersilahkan Leo dan Mala masuk. Ara, sapa Leo kepada Tiara. Tiara memang tak seperti Ryan yang begitu dekat dengan sang ayah. Dia sudah cukup besar untuk mencerna kesalahan yang papanya buat. Hingga, meski sudah memaafkan, tetap saja sikap Tiara sedikit dingin kepada Leo. Ayah. Tiara menghampiri Leo, dan memeluk ayahnya itu. Maafin ayah ya, bisik Leo saat memeluk Tiara, putri sulungnya. Tiara hanya mengangguk, tak banyak bicara. Hai, aku Vira. Vira memperkenalkan diri kepada Mala. Mala tersenyum ramah. Mala, sahutnya dengan antusias. Vira mempersilahkan mereka masuk. Dia tak mempertanyakan tentang Mia, toh Leo sudah bercerita di telepon. Kalau mereka sudah berpisah, Leo sebenarnya ketar-ketir, takut keluarga Vira nyinyir kepadanya. Apalagi, Arini adik Vira. Wanita itu sangat tak menyukai Leo, semenjak tahu perselingkuhan pertamanya. Dan selalu menyindir Leo setiap bertemu. Leo menghembuskan napas kasar saat bertemu keluarga Vira. Ma, Pah, dengan sopan, Leo mencium punggung tangan mertuanya di masa lalu. Apa kabarmu, Leo? Ucap ayah Vira dengan seulas senyuman dan tepukan di bahu. Baik, sahut Leo. Sedangkan, ibu Vira hanya tersenyum sekilas tanpa banyak bicara. Nah, dia mulai resah saat bertemu Arini. Raut wajah wanita itu sudah tampak kecut di matanya. Apa kabarmu Mas? Semoga saja wanitamu yang sekarang bisa membuatmu tobat, ucap Arini sinis. Leo mengusap tengkuknya. Mulai deh. Gumamnya yang hanya dalam hati. Terdengar suara deheman keras Yuda. Arini mencebikan bibir, lalu pamit memilih menghampiri suaminya yang sedang berbincang hangat dengan kerabat yang lain. Arini memang paling segan sama Yuda. Suami Vira itu tampak dingin dan tak tersentuh. Tapi, sopan dan perhatian kepada anggota keluarga. Mungkin, karena Yuda jarang bicara dan jika senyum pun tipis saja. Yang membuatnya terkesan dingin. Yuda memang hanya menampakkan sikap lembutnya kepada Vira dan anak-anaknya saja. Leo mengajak Ryan dan Rafa bermain, untuk mengusir canggung. Sementara, Vira dan Mala mengobrol. Mereka duduk di pojokan sambil memperhatikan anak-anak. Kak Vira, menurut kakak Mas Leo itu orangnya bagaimana? Tanya Mala dengan pipi bersemu merah. Vira terkejut dengan pertanyaan Mala. Tentu saja menurutnya, pria itu brengsek. Kenapa juga Mala harus menanyakan ini kepadanya? Dia jadi bingung kan mau menjawab apa. Masa harus menjelekkan Leo sih? Kan bisa saja dia sekarang sudah tobat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi, jujur saja Vira tak tahu. Karena, sudah lama mereka tak berhubungan. Kecuali sebatas berhubungan dengan anak-anak. Dan itu pun, hanya lewat telepon saja. Karena,
Leo sangat jarang menemui anak-anak. Tentu saja, Vira paham itu. Leo yang sekarang, bukanlah Leo yang banyak uang. Untuk ongkos datang ke kota ini, pasti dia harus mengeluarkan uang yang baginya cukup banyak. Yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-harinya yang lebih penting. Bagaimana ya? Vira tersenyum canggung sambil menggaruk pipinya. Ada apa? Tiba-tiba saja Yuda sudah ada di sana. Dia duduk di samping Vira dengan tubuh menempel, membuat Vira sedikit malu kepada Mala. Lihatlah wanita itu, Mala sampai terkejut melihat tingkah bucin Yuda. Pria itu, tanpa rasa malunya mengecup pipi Vira dengan tatapan mesra dan mendamba. Vira yang dikecup, tapi Mala yang pipinya merona. Hahaha, tante jangan syok ya. Papa memang bucin akut, gak bisa diatur jauh-jauh dari bunda. Celetuk seorang anak remaja, yang tidak lain adalah Elin. Anak Yuda dengan Salma, yang kini menjadi anak sambung Vira. Menjadi sosok kakak untuk Ryan dan Tiara. Mala terkekeh mendengarnya. Sedangkan, Vira hanya melotot kepada Elin dengan pipi memerah. Tersipu malu, bagaimana mungkin papa, nggak bucin sama bunda yang sebaik ibu peri ini, sahut Yuda yang membuat Elin memutar bola matanya jengah. Karena setiap hari disuguhkan dengan pemandangan kebucinan sepasang sejoli itu. Vira dengan Yuda, apaan sih? Vira terkekeh geli. Sementara itu, Mala tersenyum melihat tingkah mereka. Sungguh keluarga bahagia. Jadi pengen cepet nikah lagi deh dan punya banyak anak. Mala berkhayal, entah dengan siapa dia berkeluarga dalam khayalannya itu. Para tamu mulai berdatangan, yang diundang cukup banyak. Dari anak para tetangga sekitar, kerabat, ditambah Vira mengundang anak yatim piatu dari panti asuhan yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Hingga, Vira dan Mala tak melanjutkan obrolan mereka. Meski Mala begitu penasaran tentang Leo di masa lalu. Acara dimulai. Begitu meriah. Mulai dari doa bersama, aneka permainan sampai potong kue dan makan bersama. Acara dilangsungkan di taman belakang rumah. Ada aula besar yang sengaja dibuat Yuda untuk tempat acara-acara tertentu. Seperti syukuran atau ulang tahun dan kumpul keluarga misalnya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Dengan ceria Ryan memotong kue. Lalu, dia menatap satu persatu anggota keluarganya. Untuk memberikan potongan kue pertama untuk siapa? Matanya menatap sang ibu sekilas. Vira mengangguk sambil tersenyum. Ryan pun tersenyum. Lalu menatap sang papa sambung, Yuda. Pria itu pun mengangguk dan tersenyum. Ryan pun melemparkan senyumannya kepada sang papa. Kini matanya menatap sang ayah, Leo. Pria itu tampak tersenyum dengan sorot mata yang sendu. Ya, Leo memang sedih. Dia gagal menjadi suami yang baik, yang mengakibatkan jauh dengan anak-anaknya. Ayah, panggil Ryan, seraya menghampiri Leo. Leo terkejut, tapi bibirnya tersenyum meski bergetar. Ini untuk ayah, ucap Ryan, sambil menyodorkan kue potongan pertamanya kepada Leo. Leo sungguh terkejut. Dia takut, Vira atau Yuda marah. Takut, mereka merasa tak dihargai. Untuk bunda dan papa saja, ujar Leo berbisik, dia menyejajarkan tubuhnya dengan putra keduanya dari Vira itu. Ryan tersenyum. Bunda dan papa nggak akan marah kok, sahut Ryan yakin. Leo melirik ke arah Vira, mantan istrinya itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Melirik ke arah Yuda, pria itu pun tersenyum dan mengangguk. Tanpa sengaja, dia melirik ke arah Arini. Wanita itu memasang muka masam. Leo menyesal. Kenapa dia harus melirik ke arah Arini sih? Lihat saja, adik iparnya di masa lalu itu terlihat jelas sekali tak menyukainya. Tentu saja, bagaimana mungkin suka sama pria yang berulang kali mengkhianati kakak perempuannya?
Ayah, terima ya, ujar Ryan dengan nada merajuk.